Oke, sekarang kita intip cara makan lele di galon ya. Oke, galonnya kita buka ya. Cara makan ikan lele di galon ya. Oke, kalau bagi anda semua yang ingin tahu cara makan lele di galon itu ya begini ya. Nah, guys, ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, guys. Nah, ini airnya ini udah saya ganti ini hampir 3 bulan ya, kalau melihara lele di galon itu nggak perlu ganti-ganti air gitu ya, udah biarin aja simple. Air sampai panen juga gitu ya, sampai panen juga. Yang penting ya pertamanya awalnya itu ya masukinnya itu bersama prebiotik. Kan probiotik itu artinya dia itu bakteri gitu ya, bakteri yang dapat mengurai nitrat atau kotoran-kotoran lele ya. Kotoran-kotoran lele menjadi makanan juga yang untuk lele gitu, jadi nggak berbahaya untuk lele gitu. Jadi fungsinya probiotik gitu, makanya di awal itu, kalau di awalnya yang betul penggunaan probiotiknya, walaupun air sampai 1 tahun sampai 5 tahun juga, lele itu tetap bakalan hidup ya. Lele itu nggak bakalan mati gitu ya, atau hewan-hewan air gitu ya, ikan itu nggak bakalan mati kalau cara penggunaan probiotik itu betul gitu ya. Kalau penggunaan probiotiknya itu salah ya, ya si bakteri itu bakal mati gitu ya. Karena yang menyebabkan air bau itu ya karena probiotik itu, bakteri itu yang mati gitu ya. Probiotiknya itu, cara penggunaan probiotiknya itu yang salah gitu ya. Lele misal tiap hari diganti airnya gitu ya, terus tambahin probiotik ya cepat bau gitu ya, karena cara pengaplikasian probiotik itu nggak sesuai gitu ya. Probiotik yang tadinya untuk menguraikan nitrat menjadi probiotik untuk untuk mandi lele itu jadi kesalahan fungsi. Jadi ayo pergunakan, walaupun ini airnya ini udah saya ganti 3 bulan ini, tapi nggak tercium aroma bau gitu, karena ya probiotiknya itu cara penggunaan probiotiknya itu betul gitu ya. Jadi si bakteri itu akhirnya terurai oleh probiotik itu, bakteri jahat itu atau nitrat itu ya, nitrat itu terurai oleh bakteri bacillus yang ada di probiotik itu. Nah gitu, oke. Next kita bagi-bagi ilmu aja ya gitu ya, sedikit dari saya. Untuk anak yang nggak mau ribet gitu ya, nggak mau ribet, masih silakan mau ikutin cara saya, mau nggak juga nggak apa gitu ya. Kalau ikutin saya cara ya ini, saya cuman potong ininya ya, saya potong ininya galonnya. Nah terus saya kasih saya kasih besi gitu ya, untuk agar lele itu nggak loncat gitu ya. Kalau posisi gini kan lele loncat gitu ya, kalau posisinya ditutupin begini kan lele nggak loncat. Tapi ada cara simpel ya, udah nggak perlu dipotong, udah masukin aja lele, nanti sampai panen, sampai 3 bulan itu, sampai 3 bulan ya sampai panen ya nggak usah dipotong gitu ya, simple. Saya juga ya udah nggak perlu sepotong sih kalau lele itu, karena di sini kan udah ada udara buat udara ya, ini bolongan buat udara. Jadi udah nggak, kalau ada galon ya nggak perlu sih. Kalau mau simple, lebih simple dari saya ya, saya juga nanti kedepannya nggak akan dipotong ini galon ya. Galon ini nggak akan saya potong, udah aja utuh aja begini, tinggal masukin air, lalu masukin probiotik, lalu masukin bibit lele, udah jadi ya. Oke. Untuk anda semua peternak pembudidaya ikan, ikan maupun ikan lele, oke, semangat selalu. Semoga sukses menyertai kita semua. Oke, semangat, jangan pernah menyerah walaupun apapun halangan dan rintangannya. Tetap semangat, dan tetap evaluasi kinerja kita gitu ya. Kinerja kita tetap kita evaluasi, tetap kita kekurangan kita tetap kita
ambil gitu ya, tetap kita tutupi kita dengan kelebihan kita gitu ya. Jadi apapun yang kita tanam pasti akan menuai hasilnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.